Ini soal yang kedua, hampir sama, soal aplikatif, cuman bedanya ini lebih rumit karena apa? Karena tidak hanya mencari deret aritmatika, tapi deret geometri, tapi kita juga mencari barisan geometri, ya seperti itu. Soal yang ketiga, nah soal yang ketiga ini bagaimana kita bisa menyelesaikan soal tersebut dengan metode-metode aljabar. Artinya kita memindahkan angka-angka di dalam metode aljabar. Misalkan kita pindahin ruasnya, misalkan nggak bisa dikerjain, dan seterusnya. Ya, ini adalah soal-soal dengan metode aljabar. Kemudian yang keempat, ini adalah yang biasanya seringkali dikeluarkan di dalam soal-soal SBM, yaitu soal yang sifatnya hot. Bagaimana kita bisa menyelesaikan soal tersebut, tapi kita harus bisa mendeskripsikan dulu bentuk soal cerita ke dalam permasalahan matematika. Ya, itu soal yang keempat. Jadi ada 4 bentuk soal yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Ya, karena kalau kita ingin memahami penyelesaian matematika, ya kita harus banyak berlatih untuk bagaimana menyelesaikan soal yang berhubungan dengan pembahasan kita. Soal yang pertama, soal nomor 1. Tentukan jumlah 10 suku pertama deret 3 plus 6 plus 12. Maka untuk penyelesaian soal ini, unsur yang pertama yang kita cari adalah kita cari nilai rasionya dulu. Karena nanti berhubungan rumus apa yang mau akan kita pakai. Ya, kan rumus deret aritmatika itu kan ada 2. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R dikurang 1. Ini untuk rasionya yang lebih dari 1. Kalau rasionya kurang dari 1, tinggal kita balik ini. Ya, kalau R pangkat N dikurang 1, kalau rasionya kurang dari 1, berarti tinggal kita balik. Sn sama dengan A kali 1 dikurang R pangkat N dibagi 1 dikurang R. Ya. Oke. Ini untuk yang rasionya kurang dari 1. Oke, lanjut. Yang pertama, maka kita harus nyari dulu rasionya. Rasio itu perbandingan antara suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Kita mau pakai 6 dibandingkan dengan 3 atau 12 dibandingkan dengan 6 sama aja. Ya. Hasilnya adalah berapa? 2. Oke. Kemudian nilai A-nya berarti suku pertamanya. Suku pertamanya adalah 3. Berarti A-nya 3. Kemudian unsurnya apa lagi? Ada N. Berarti N. N-nya berapa? Yaitu 10 suku pertama. Berarti jumlah N-nya adalah 10. Nah, selanjutnya kita lihat kita mau pakai mana nih soalnya? Rumusnya. Apakah yang di atas ini atau yang di bawah? Maka kita lihat rasionya. Oh, rasionya 2. Lebih dari 1. Maka kita gunakan rumus yang ini. Ya, yaitu S10 sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Ya, gitu ya. Maka tinggal kita substitusi. Kita ganti nih ke dalam soal-soal yang sudah kita cari unsur-unsurnya.
A-nya adalah 3. Kali dengan R-nya adalah 2. Jadi 2 pangkat 10 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Dari sini bisa dipahami? Sudah PS? Bisa, Pak. Bisa. Kalau sudah, maka tinggal kita kerjakan ke dasar matematika kita, ya. Pemahaman matematika kita menyelesaikan soal perkalian dan pembagian. 2 dikurang 1 berarti 1, ini 3 tetap ditulis. 2 pangkat 10 itu berapa ya? 2 pangkat 3 aja 8. 8 kali 8, 64. 64 kali 8 berapa? 1024, Pak. 1024. Dikurang 1 dibagi 1. Ya. Karena dibagi 1 kan tetap nih. Maka tinggal berapa? Yaitu tinggal 3 kali 1024 dikurang 1 berarti 1023. Kita kalikan 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, 0 kali 3 0, 3 kali 1 3. Maka jumlahnya adalah dari 10 bilangan pada barisan aritmatika jumlahnya adalah 3069. Ya, maksudnya jumlahnya adalah deret itu maksudnya jumlahnya adalah 3069. Jadi bilangan ini kalau kita lanjutin 3, 6, 12, kalau dilanjutin kan lagi kali 2 kan 24, 48, kemudian 96 sampai ke 10 gitu ya. Maka totalnya kalau dijumlahin adalah 3069. Paham? Paham. Paham. Oke. Nah, kemudian berikutnya adalah soal yang nomor 2 masih soal aplikasi. Ya. Soal yang mudah sekali, yaitu caranya sama, tinggal kita mencari unsur-unsur pada soal tersebut, ya, pada rumus tersebut. Untuk soal nomor 3, saya tulis di sini, ada sebuah barisan aritmatika, UN, itu anggotanya adalah, UN, SN, anggotanya adalah 1, 3, 1, 3, 9, 27, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Yang dicari yang soal A-nya adalah nilai rasio dan U8. Ya. Maka untuk soal yang pertama kita kerjakan R-nya sama, yaitu perbandingan. Berapa? 3:1. Ya. Jadinya adalah 3. A-nya 1. R-nya udah ketemu nih. Ini udah berarti udah ketemu. U8. U8 sama dengan, masih ingat rumusnya? A. R. N dikurang 1. Ya. Berarti apa? A. Sorry, kok A lagi. Berarti ya. A-nya udah. A-nya berarti 1 kali. R-nya adalah 3. 3. N-nya adalah U8, berarti N-nya 8. Dikurang 1. Maka sama dengan 1 kali 3 kali 8 kurang dikali 1 kan tetap ya. 3, 8 dikurang 1 itu 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 berapa? 3 pangkat 7 adalah
3 pangkat 4 itu 81, berarti 81 kali 27. Berapa ini Alpan? Pan? 81 kali 27 berapa, Pan? 2187, Pak. Berapa? 2187. 2187. Ini urutan ke-8-nya. Ya. Ini baru urutan ke-8. Nah, kalau ditanyakan S8-nya pasti lebih besar, ya. Urutan urutan ke-8-nya adalah 2187, apalagi jumlahnya, ya kan? Jadi kalau ini diterusin nih, ya. Ini kan besar nilainya, ya. Dan seterusnya. Nah, urutan ke-8-nya jadinya berapa? Ya sama. Jangan sampai salah menggunakan rumus deret geometri. Ya. Karena sekalinya kita salah, maka ya kadang di pilihan gandanya ada jawabannya. Nah, itu hanya untuk mengecoh kita bahwasanya apa yang kita kerjakan itu seakan-akan benar. Ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan jika untuk menyelesaikan soal ini, maka yang geometri, deret geometri, maka yang harus jadi patokan adalah kita lihat itu nilai rasionya, ya. Itu yang kadang sekali salah, ya. Nah, rasionya 3. Nah, 3 lebih dari 1, maka kita pakai rumus yaitu yang R-nya di depan. R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, yang kedua jangan sampai salah, seringkali tidak memahami bentuknya. N dikurang 1, ini dikurang 1-nya dia naruhnya di atas. Dia nulisnya gini, S8 misalkan. A, R, N dikurang 1. R dikurang 1. Padahal yang benar ini, dia sejajarnya dengan R. Sama-sama bilangan pokok. Ya, bukan bilangan pangkat. Jadi min satunya ini bukan bilangan pangkat, tapi adalah bilangan pokok. Perhatikan itu, ya. Seringkali kita tidak melihat secara jelas dan kita terkecoh. Dijawab memang ada jawabannya, tapi itu hanya seakan-akan benar, tapi sebenarnya salah kalau misalkan dibuktikan. Ya, tuh yang menjadi perhatian. Selanjutnya kita substitusi. A-nya adalah 1, R pangkat N berarti 3 pangkat 8 dikurang 1, ya, dibagi R-nya adalah 3 dikurang 1. Maka sama dengan berapa? Tadi 3 pangkat 7, 2187. Berarti kalau pangkat 8 tinggal dikaliin 3 kan gitu kan? Logika sederhananya gitu. Maka 7 kali 3, 21. Nyimpen 2. 8 kali 3, 24. 24 tambahin disimpan 2 tadi jadi 26. Nyimpen 2. Ya. 1 kali 3, 3. 3 tambahin disimpan 2 jadinya 5. 2 kali 3, 6. 6.561 dikurang 1. Pak, 1 yang di depan mana? Kan dikali 1, ya tetap nggak berubah kan? Nggak usah ditulis. 3 dikurang 2, 3 dikurang 1, 2. Maka 6.561 dikurang 1 yaitu 6.560 dibagi 2. Maka hasil akhirnya adalah 6.000 dibagi 2 itu
3.500 dibagi 2, 250, 60 dibagi 2, 30, berarti 280. Inilah deret geometri untuk soal yang kedua. Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau ada soal geometri, maka perhatikan terlebih dahulu bentuk. Kalau soalnya cuman ya kalian mencari unsur-unsurnya doang, soalnya aplikatif itu kamu baca soalnya, cari unsurnya, udah tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Itu mudah banget lah. Soal nomor 1, nomor 2 ini ya, nomor 3 dan seterusnya. Jadi kalau nanti masuk ke soal-soal yang sifatnya hot, itu perlu analisa terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan soalnya, maka ya harus terbiasa karena soal-soal yang sekarang itu soalnya soal hot ya, yaitu harus berpikir tinggi seperti itu. Singkatan hot adalah high order thinking. Nah, ini soal nomor 2. Sekarang soal nomor 3 seperti apa tadi? Nah, soal nomor 3, suku pertama suatu deret geometri adalah 160. Dan rasionya 3/2. Tentukan N jika Sn sama dengan 2110. Nah, gimana ngerjainnya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalau kita dicari N itu letaknya di atas perpangkatan. Berarti kalian harus ingat lagi dengan sifat-sifat bilangan berpangkat di kelas 10. Mudah-mudahan masih ingat. Ya. Jadi, alur berpikirnya udah jelas nih. Oh, yang dicari N. N itu dalam rumus Sn itu bentuknya apa? Bentuknya posisinya di atas. Berarti nanti cara ngerjainnya pakai sifat bilangan-bilangan berpangkat. Apa ya sifat bilangan berpangkat? Kita coba review dikit-dikit nih, ya. Belum kita ke soalnya. Oh, bilangan berpangkat itu salah satunya adalah kalau ada A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M dikurang N. Oh, satu saya ingat. Akan gitu. Kemudian ada lagi soalnya, kalau perkalian gimana ya? Kalau perkalian berarti A pangkat M dikali A pangkat N itu jadinya A pangkat M ditambah N. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada lagi nih, kalau misalkan pangkatnya fungsi. Misalnya A pangkat Fx dengan A pangkat Gx. Maka bisa ditulis A-nya tinggal dicoret jadinya Fx pangkat Gx. Nah, kalau kita sudah mengarah ke dalam penyelesaiannya, maka kita tidak akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut. Ya. Nah, maka untuk penyelesaian soal ini, caranya adalah patokannya tetap karena yang dicari yang diketahui adalah Sn, maka nanti rumus yang kita gunakan adalah rumus deret geometri. Ya. Perhatikan penyelesaiannya sebagai berikut. Diketahui di situ soal nomor 3. Rasionya adalah berapa tadi? 3/2. Ya. Rasionya 3/2. Nilai A-nya tadi berapa? 160. Nilai A-nya 160. Kemudian Sn-nya adalah 2110.
Ya, 2110. Kemudian yang dicari adalah nilai apa? Nilai n-nya, ya. Yang dicari adalah nilai n. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Maka untuk penyelesaian soal ini kita harus, yang seperti tadi Bapak sampaikan, kita harus belajar kembali materi-materi yang kemarin berhubungan dengan bilangan berpangkat. Ya, tapi sebelum sampai situ kita substitusi dulu, kita masukkan dulu ketiga unsur yang diketahui ini ke dalam rumus deret geometri. SN, kita lihat rasionya lebih kecil atau lebih besar dari 1? 11 IPS. Halo? 11 IPS. Rasionya lebih kecil atau lebih besar dari 1? Lebih besar. Lebih besar. Ya, lebih besar dari 1 apa? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar, ya. Jangan terkecoh dengan tulisannya 3/2, seakan-akan kayaknya pecahan nih. Kayaknya kecil nih. Tapi kalau kita desimalin 3/2 itu berapa? 1,5. 1,5. Nah, sehingga kita gunakan rumusnya adalah yang R-nya di depan. Yaitu A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. SN-nya adalah 2110. A-nya adalah 160. R-nya adalah 3/2. Biar tidak tidak membingungkan kita, pangkat N kita kasih tanda kurung lagi nih. Gitu ya. Ini artinya 3/2 pangkat N. Kalau ditaruh di sini nanti seakan-akan yang pangkat kalau nggak ada tanda kurungnya, seakan-akan yang pangkat N itu hanya 3. Tapi kalau ini dua-duanya. Dikurang 1. Dibagi dengan 3/2 dikurang 1. Gitu ya. Maka sama dengan kita kerjakan dulu yang bisa kita kerjain, yaitu 2110, 160 tetap, 3/2 pangkat N dikurang 1. 3/2 dikurang 1 berapa? Halo, 3/2 dikurang 1? Yuhu, kedengeran suara apa tidak? 3/2 dikurang 1 berapa? Halo. Halo. 11 IPS. 3/2 dikurang 1 berapa ini? Kok nggak ada suaranya semuanya? 1/2, Pak. 1/2, Pak. Ya, akhirnya pada memberitahu saya 1/2. Oke. Selanjutnya, nah terus diapain lagi Pak? Selanjutnya adalah 2110 sama dengan 160 dibagi setengah.
160 dibagi setengah. Ya. 60 dibagi setengah. Itu kan sama aja dengan 160 dikali 2/1. Ya, kalau dibagi dengan pecahan, maka bisa kita rubah operasinya, tapi bilangan pecahannya harus dibalik. Ya, maka jadinya sama dengan 16 kali 2 itu 32, berarti 320. Ada yang bertanya, Pak, kok dibagi dengan 160 aja, Pak? Nggak dibagi dengan ini juga? Ya, kalau yang kritis pasti bertanya. Nah, perhatikan, kalau dalam perkalian, misalkan 6 kali 8 dibagi 2, maka ini kan bisa dibagi cuma dengan 6 aja. Karena apa? Karena perkalian dan pembagian itu memiliki derajat yang sama dalam operasi bilangan. Tapi kalau 6 tambah 8 dibagi 2, kalian main coret 6 dibagi 2, 8-nya nggak dicoret, itu baru salah. Kenapa? Karena antara penjumlahan dan pembagian itu derajatnya berbeda dalam operasi bilangan. Maka kalau seperti ini harus dibagi dua-duanya. 6 dibagi 2, 8 juga harus dibagi 2. Sehingga jadinya berapa? Ini misalkan 3, ya 3, yang ini 4. Jadinya 3 tambah 4, 7. Seperti itu. Ya, tapi kalau ini boleh langsung kalau perkalian. Oke, ini mengulang lagi materi di SD-nya mengenai operasi bilangan. Mana yang lebih didahulukan. Seperti itu. Nah, sudah selesai 160 dibagi setengah 320, maka tinggal kita tulis ini 320 dikali dengan 3/2 pangkat N dikurang 1. Nah, sampai sini pasti akan, terus diapain lagi nih? Ini kan pangkatnya N. Nah, maka kita pindahkan saja yang tidak ada N-nya. 320 dulu nih. Dipindahin ke ruas sini. Perkalian dipindah jadi pembagian. Yaitu 2110 dibagi 3 berapa? 32. 320 sama dengan 3/2 pangkat N dikurang 1. Ini bisa dicoret. Ini nggak bisa dioperasikan, maka ini pindahin ke ruas ini. Ya, jadinya 211 dibagi 32. Minus dipindah jadi plus. Plus 1, karena ini pecahan, maka kita arahin menjadi pecahan. Ya, jadinya berapa? 32/32. Kok bisa, Pak? 32/32 itu kan satu-satu juga, cuman beda bentuk penulisannya saja. Ya, karena kita nanti mengarahkan ini bentuknya akan seperti bilangan pecahan. Ya, 32/32 ya sama aja dengan 1. Dibagi dengan sama dengan 3/2 pangkat N. Maka sama dengan berapa itu? Yang sebelah kiri. Halo? Yang sebelah kiri berapa itu? Halo? Sebelah IPS. Woi. Woi. 211 ditambah 3/2 jadinya berapa? Farel. Farel. Farel Rarsesa. Ya, Pak. 211 ditambah 32 berapa? Ayo, 2 orang nih yang ngerjain. 211 ditambah 32 berapa, Farel?
Yang jawab bisa Farel, bisa Rasesa. 43, Pak. 243. Enggak. Penjumlahan dalam pecahan penyebutnya cuma ngikut aja. Jadi tetap ditulis 32. Nggak perlu dijumlahin. Ya, ini sama dengan 3/2 pangkat N. Nah, kembali lagi tadi yang saya bilang harus kalau arahnya ke N-nya itu posisinya ada di pangkat. Maka saya harus ingat-ingat kembali sifat-sifat perpangkatan. Ya, 243 itu bisa ditulis pangkatnya adalah 3/5. Ya, mudah-mudahan betul nih. 32 itu bisa ditulis 2/5 sama dengan 3/2 pangkat N. Pangkatnya sama. Nih, ya. Ingat sifat-sifat bilangan berpangkat kalau ada A pangkat A per B pangkat N itu bisa juga ditulis A pangkat N B pangkat N. Nah, ini kebalikannya. Dari sini kita pindahin modelnya kayak gini. Ya. Maka jadinya 3/2 pangkat 5 sama dengan 3/2 pangkat N. Maka jadinya gimana? N-nya sama dengan 5. Jadi, di dalam penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan barisan atau deret geometri, materi-materi sebelumnya itu pasti akan dipakai. Ya, makanya kalau misalkan nggak ingat, diingat-ingat lagi. Oh, itu materi kelas 10, semester 1, ya, yaitu mengenai bilangan berpangkat atau eksponensial. Seperti itu. Dari soal nomor 3, apakah ada yang bertanya? Atau adem ayem aja? Atau Bapak ditinggal ngomong sendiri? 11 IPS ada yang bertanya? Alvan? Pan, ada pertanyaan nggak, Pan? Jangan ditinggal tidur, Pan. Ah? Hah? Hah? Enggak ada. Dengerin apa nonton TV, Pak? Dengerin. Dengerin satu lihat. Matematika dengerin doang nggak bakal ngerti, Pak. Ya. Oke ya, jadi soal nomor 3 itu berhubungan dengan tadi yang saya sampaikan, bilangan berpangkat. Jadi harus diingat-ingat lagi. Nah, sehingga barisan geometri itu dan deret geometri penyelesaiannya nanti berkorelasi atau berhubungan dengan materi-materi sebelumnya. Apa materi sebelumnya yang kita pakai? Yaitu bilangan berpangkat. Nah, sedangkan cara menyelesaikan itu lebih kepada penguasaan dasar matematik kita mengenai perkalian, pembagian, penjumlahan. Ya, seperti itu. Oke. Nomor 3, nggak ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Yang terakhir, ya, hari ini materinya hanya ini dengan berbagai macam contoh soal. Ya. Sekarang soal yang keempat. Kita pahami dulu bentuk soalnya. Produksi sebuah pabrik roti pada bulan pertama adalah 500 buah. Bulan pertama berarti A-nya 500 buah. Jika produksi pada bulan-bulan berikutnya menurun 1/5 dari produksi sebelumnya, 1/5, 1/5 berarti 1/5-nya, tentukan A, jumlah produksi pada bulan kelima. Perhatikan soal yang pertama dengan soal yang kedua. B, jumlah produksi selama 5 bulan pertama. Yang pertama nggak pakai kata selama, hanya pada bulan, berarti yang ditanya adalah U5. Yang B, yang ditanya adalah S5. Ya, karena selama 5 bulan. Produksi selama 5 bulan, bulan pertama berapa, dijumlahin bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa,
bulan keempat berapa. Nah, selanjutnya bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Ya kita harus memahami dalam bentuk cerita ini kita pahami di kata-kata jika produksi pada bulan-bulan berikutnya menurun 1/5 dari produksi bulan sebelumnya. Jadi urutan pertamanya 500, urutan keduanya berarti 1/5-nya dari 500, urutan ketiganya 1/5-nya dari urutan kedua dan seterusnya. Dari situ nanti kita akan tahu berapa rasionya. Seperti itu. Ya. Oke. Kita selesaiin dulu ya. Terakhir. Nomor 4. Produksi bulan pertamanya itu 500. Bulan keduanya itu 1/5 dari menurun 1/5. Ya. Lihat bahasanya di sini. Bulan berikutnya menurun 1/5 produksi bulan sebelumnya. Ya. Sehingga 1/5 dari 500 itu berapa? Ini bulan kedua. 1/5 dari 500 atau kok setengah sih? 1/5 atau nulisnya gini. 500 dikurang 1/5 dari 500. 1/5 itu kan 400 ya. 500 dibagi 5. 500 dibagi 5 berapa? 100. Berarti 500 dikurang 100. Bulan kedua produksinya hanya 400 ya. Bulan ketiga produksinya adalah misalnya bulan ketiganya berarti 400 dikurang 1/5 dari 400. Berarti 400 dikurang 40 dibagi 5 itu 8, berarti 80. Sehingga jadinya adalah berapa? 400 dikurang 80, yaitu 320. Ini bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, dah selesai. Kemudian kita cari unsur-unsurnya. Nilai A-nya itu 500. Nilai rasionya itu perbandingan antara suku sesudahnya dengan suku sebelumnya. Berarti bulan kedua dengan bulan pertama, yaitu 400 dibandingkan dengan 500. Jadi perbandingannya adalah berapa? 4/5. Kemudian N-nya berapa tadi? N-nya adalah 5. Bulan kelima. N-nya 5. Sehingga soal yang A dicari produksi pada bulan kelima berarti U5 barisan geometri AR 5 dikurang 1 ya. Kalau belum ingat saya ulang lagi. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Maka jadinya adalah A-nya itu 500. R-nya itu 4/5. 5 dikurang 1 berarti pangkat 4. Ya. Maka hasil akhirnya berapa? 500. 4 pangkat 4 berapa? Bantu dong menghitung. 4 pangkat 256, Pak.
256. Dibagi 5 pangkat 4, kebalikannya ya. Angka-angkanya 625. Kemudian dengan cara yang sangat cepat, 500 kali 256 dibagi 625, maka totalnya adalah setelah menggunakan kalkulator ketemu yaitu 205. Ya. 205 itu artinya apa? Ini adalah jumlah produksi pada bulan ke-5. Paham, Tum? Bisa dipahami? 11 IPS? Halo? Halo, 11 IPS? Apakah suaranya masih ada atau putus-putus? Halo? Woi. Alvan, masih ada Alvan? Rasesa? Masih. Ya, kalau tanya itu ada dua kemungkinan, sebapak ditinggal atau internetnya putus kan gitu. Kan tadi habis. Ya, disitulah Pan ya. Oke ya, bisa dipahami semuanya ya. Jadi seperti itu. Tinggal 5 menit lagi nih. Diskusi selesai. Ya. Yang B. Yang dicari adalah S5. Nah, sebelum kita langkah ke menuliskan rumusnya, kita lihat dulu rasionya berapa. Rasionya 4/5. 4/5 itu lebih kecil atau lebih besar 1? Semuanya yang bisa jawab. 4/5 itu lebih kecil atau lebih besar 1? Halo? PS? Lebih kecil, Pak. Lebih kecil. Berarti kita nulisnya A1 dikurang R. Pangkat N 1 dikurang R. Ya. A-nya adalah berapa? 500. 1 dikurang R-nya adalah 4/5 pangkat 5 dibagi 1 dikurang 4/5. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, lanjut ke sini. 500 tetap dikali 1 dikurang 4/5 pangkat 5. 1 dikurang 4/5 itu adalah 1/5. Dari sini paham ya 1/5 dari mana? Halo? 1/5 paham ya? 1/5 itu dari 1 dikurang 4/5. Dan gimana Pak ngitungnya? Satunya kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Yang penyebutnya adalah 5. Ya berarti 5/5 dikurang 4/5. Ya. 5/5 kan 1. Penyebutnya sama berarti 5 dikurang 4. Oke, lanjut. Selanjutnya, ya, maka tinggal tadi disampaikan, kalau dibagi pecahan, kita bisa rubah ke dalam bentuk perkalian, yaitu operasinya diganti kan. Maka ini kan 500 dibagi 1/5, sama aja 500 dikali 5. Ya, 500 dibagi 1/5 itu intinya sama saja dengan 500 dikali 5, yaitu jadinya 25 kali 5, 25 berarti 2500 dikali 1 dikurang 4/5. 4/5 itu pangkat 5 adalah yaitu 2101
2100, 2000 berapa? 4/5 yaitu 2000. Jadi misalnya 1024 dibagi dengan 3125 ya. Kemudian sebelum kita kalikan, ini bisa disederhanain, satunya ini menjadi 2500, satunya bisa dirubah biar bisa dioperasikan, berarti 3125 dibagi 3125 itu kan 1 dikurang 1024 dibagi 3125 ya. Maka hasil akhirnya adalah yaitu 2500 dikali dengan 2101 dibagi 3125 sama dengan menggunakan kalkulator yang canggih, maka dapatnya 1680,8. Karena kita bulatkan jadinya 1681. Kenapa? Yang dihilangin adalah 8. Ya, biar enak di sini. 1680,8 dibuletin jadinya 1681. Ini adalah biaya atau jumlah produksi selama 5 bulan. Ada pertanyaan 11 IPS? Sudah 1 jam 8 menit? Nggak ada. Tidak ada. Sudah mulai beler? Mulai puyeng nggak? Mulai. Mulai. Oke, kalau udah mulai muntah-muntah, maka harus kita akhiri untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dilakukan latihan-latihan soal, dan Bapak mengingatkan yang belum mengumpulkan latihan soal yang kemarin Bapak sudah bagikan melalui Google Form, ya. Kalau Bapak cek hari ini, sudah berapakah yang mengumpulkan? Bentar ya, jangan ditutup dulu. Mumpung ini yang hadir lumayan banyak. Ya. Tuh, internetnya agak lemot. Yang sudah mengumpulkan, nanti yang sudah mengumpulkan Google Form kemarin ada berapa orang? Bapak absen di sini aja yang sudah ngumpulin. Ini ada 29 yang hadir. Yang sudah ngumpulin ada 24 siswa. Ya. Berarti ada 8 siswa lagi yang belum mengumpulkan jawaban untuk latihan soal yang kemarin. Ya. Yang sudah ngumpulin nih, Bapak bacain nama-namanya. Yang sudah mengumpulkan adalah, sambil nunggu script-nya buka, ya script-nya lagi ngehang ternyata. Nah, ini yang sudah ngumpulin, Nashwa
Kutbullah, Nadia, Karisma, Maisaro, Pratiwi, Rizky Aranda, Alvan, Nanda, Muhammad Zidan, Nur Syamsiah. Bahkan sudah ada yang dapat 100, banyak banget ini. Ikmanuddin, Farisa, Fahda, Benazir, Septia, Adrin, Najman, Dito, Rizky Aranda, dan Emeralda. Yang belum mengumpulkan, berarti yang saya ingat Duo Maut, Rasesha dan Rasesha. Ya, Farel dan Rasesha ini belum ngumpulin. Kerjakan ya, nak. Coba tunggu seminggu paling lama ya. Ini udah seminggu. Terima kasih, hari ini paling terakhir yang sudah ngumpulin. Terima kasih. Oke. Bapak ingatkan lagi, dipelajari kembali. Besok adalah pertemuan terakhir untuk bab barisan dan deret. Mudah-mudahan yang hadir seperti hari ini ada 29 siswa ya. Jadinya yang tadinya masuk terakhir Alia Nurdini ada ya? Alia Nurdini ada? Enggak. Alia Nurdini ada? Ada, Pak. Ada. Benazir sudah ada ya? Benazir. Nggak ada. Dito? Ada, Bapak, ada. Oh, ada. Nggak kedengeran masalahnya. Dito? Ada Dito? Ada, Pak. Ada, oke. Fauzan, kemarin izin sekarang? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nur Samsiah. Ada tidak? Hadir, Pak. Hadir, oke. Siti Maisaro? Hadir ya. Nur Hasima? Tidak ada. Jadi yang nggak masuk hanya Nur Hasima. Adrin tadi sakit. Oke, terima kasih semuanya yang sudah hadir pada kegiatan pembelajaran hari ini. Malizum, mudah-mudahan apa yang dipelajari bisa dipahami dan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bapak akhiri.